Sekian banyak orang yang diberitakan meninggal dengan proses banjir, dengan proses longsor. Kita katakan proses, bukan penyebab. Sebabnya apa mereka meninggal? Sudah tiba waktunya. Kalau belum tiba waktunya, nggak akan meninggal. Buktinya di Cianjur ada 2 anak yang sudah terjepit atau terkubur dengan reruntuhan 2 hari masih hidup. Ala aksarihim, terhadap kebanyakan mereka, pada saat terjadi satu bencana menimpa kebanyakan orang berdosa, termasuk menimpa yang tidak berdosa. Jadi yang berdosa dan yang tidak berdosa tertimpa juga. Maka sebagai saksi mata, terutama mereka yang terkena, semestinya mereka berubah sikap dengan bertaubat. Namun apa yang terjadi? Ya, ada yang bertobat, ada yang tidak. Diingatkan berkali-kali, ada yang berubah, ada yang tidak. Fahum la yu'minun, maka mereka tetap saja yang membangkang, yang tidak beriman, yang tidak percaya, tetap dalam keadaan membangkang terus. Dan alhamdulillah dengan peristiwa yang di luar dugaan, sekarang banyak sekali umat non-muslim masuk Islam ya. Allah menghendaki untuk merubah keadaan masyarakat itu dengan yang tidak diduga oleh kita. Penceramah keliling kemana-mana menghadapi tantangan, godaan, kendala. Ternyata dengan main bola banyak yang masuk Islam ternyata. Dengan Piala Dunia banyak yang masuk Islam. Karena memang ya Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kekayaan yang berlimpah kepada masyarakat Qatar, menyambut para tamu yang datang dari berbagai penjuru dunia dengan tampil sebagai yang berbeda. Tidak boleh bawa minuman alkohol, tidak juga bawa simbol-simbol LGBT, tidak juga main seksual. Ternyata banyak yang masuk Islam sekarang. Itulah Allah menghendaki. Makanya kita juga ketika menghadapi sekian banyak masalah, kita mohon kepada Allah solusi sesuai dengan kehendak Allah. Jangan kita yang mendikte, pokoknya ingin begini ya Allah, nggak perlu. Nabi Musa alaihissalam, mungkin masih ingat kisahnya ketika beliau menempuh perjalanan yang sangat jauh dari Mesir, dari Kairo, masih muda, belum diangkat menjadi nabi, belum jadi rasul, sampai masuk ke kawasan yang disebut dengan kawasan yang dihuni oleh kabilah Madian. Madian itu asalnya nama orang, yaitu nama putra Nabi Ibrahim. Ibrahim itu punya anak Ismail, Ishak, dan Madian. Dan dari Madian ada Nabi Syuaib. Ketika Nabi Musa masuk ke kota Madian, beliau merasakan capek, letih, dikejar-kejar oleh rasa takut karena sudah pernah melakukan aksi yang tidak sengaja menolong orang tua yang dicederai oleh anak muda. Maka Nabi Musa ngangkat tangan kepada si pemuda, mati si pemuda itu. Beliau tinggalkan kota Kairo menuju perjalanan yang cukup jauh, nyampe di kota Madian. Walamma warada ma'a Madiana, setibanya di Madian ada sekelompok masyarakat yang sedang ngasih air minum kepada ternak mereka. Ditemukan, dilihat ada 2 wanita, ada 2 gadis yang oleh Nabi Musa kelihatan ini 2 wanita sedang bingung, gelisah. Maka Nabi Musa bertanya, ma khatbukuma? Maka beliau bertanya, ada apa nih kalian ada di sini? Mereka menjawab, la nasqi hatta yusdir ri'a wa abuna syaikhun kabir. Kami sebetulnya seperti mereka, ingin ngasih minum buat ternak kami. Kami wanita, orang tua kami sudah tua. Nabi Musa tidak banyak bicara. Sudah cukup langsung membantu saja, nggak pakai kenalan dulu, enggaknya. Apalagi gombal-gombal, nggak ada itu. Langsung saja Nabi Musa membantu 2 perempuan ngasih minum binatangnya, ternaknya. Setelah itu 2 perempuan pergi. Nabi Musa capek, perjalanan jauh, sudah ngasih bantuan, sudah beliau berada di bawah satu pohon. Sebetulnya kan sudah ngasih bantuan, wajar kalau minta upah.
Tapi Nabi Musa enggak. Tujuannya juga untuk membantu, biar Allah sajalah yang memberikan solusi. Sedang capek, letih, lapar, haus, dan membantu orang, sudah pergi. Di situ Nabi Musa berkata, Rabbi inni ila ma anzalta ilayya min khairin faqir. Wahai Rabbku, sungguhnya aku terhadap yang engkau turunkan untukku sangat-sangat memerlukan. Nabi Musa tidak berkata, ya Allah, aku sudah membantu dua hamba, aku mohon ada imbalan dari engkau. Enggak. Tapi Nabi Musa berkata, pokoknya terserah engkau, apakah engkau berikan kepadaku kekuatan tanpa ada makan dan minum, gampang saja. Atau engkau hilangkan rasa letih, rasa haus, rasa capek, rasa lapar dengan cara engkau, terserah engkau ya Allah. Atau bagaimana? Nah, ini juga sangat penting untuk kita jadikan sebagai pegangan buat kita saat ini. Sekian banyak masalah, sekian banyak problem, sekian banyak ancaman, sekian banyak yang menakutkan. Kita katakan kepada Allah, saya ya Allah, hamba-Mu yang tidak tahu apa-apa, aku serahkan segalanya kepada Engkau. Untuk pribadi, untuk keluarga, untuk masyarakat, untuk negeri kita, untuk perpolitikan, untuk ya apapun, aku serahkan kepada Engkau ya Allah. Apa yang akan Engkau berikan kepadaku, itu yang aku tunggu. Terserah Engkau memberi padaku tentang apa. Kita saksikan dari sejak zaman dahulu, negeri kita itu kan sudah dijajah oleh Belanda, oleh Jepang, kemudian difitnah dengan sekian banyak fitnah, sarang teroris kayak atau apa lagi. Tapi ternyata dengan dituduh sekian banyak tuduhan-tuduhan, malah pesantren Al-Quran bertambah, para hafidz Al-Quran bertambah. Atau mungkin buat yang sudah di atas 60 tahunan, 40 tahun yang lalu, 50 tahun yang lalu, wanita yang pakai jilbab aja susahnya. Saya masih ingat lah gitu. Di kampung-kampung, istri ajengan wae ngan kurus ditumpangkan lah, tudung di atas gitu. Tidak rapi, dah. Cuma ditumpang. Kayak sekarang pemainnya sebagian masyarakat India, hanya ditumpangkan saja. Semakin kesini ternyata Allah kehendaki, malah istri para pejabat pakai jilbab rapi sekarang. Itulah kehendak Allah. Makanya buat kita ketika menghadapi sekian banyak masalah, jadikan sebagai motivasi untuk lebih dekat dengan Allah. Ya, saya lanjutkan. Fahum la yu'minun, maka mereka tidak beriman. Mengapa? Karena penglihatan mereka hanya terbatas pada benda yang berada di depan mata, tanpa memperhatikan apa yang terjadi di balik semua peristiwa. Peristiwa terjadi di sana sini, ya udah itu mah bawaannya saja, sudah itu mah wataksanya saja, sudah itu mah selesai begitu saja. Tapi bagi umat yang beriman tidak demikian. Banyak pelajaran dari ayat ini antara lain. Ayat ini membimbing kita untuk merenung sejenak, membaca masa lalu yang dihubungkan dengan masa sekarang sebagai persiapan untuk menghadapi masa mendatang. Kan peristiwa itu terulang terus, walaupun tempatnya beda, pelakunya beda, substansinya terulang. Bahkan di dalam Al-Quran kita temukan banyak kata kerja lampau untuk mendatang, dan banyak kata kerja mendatang untuk lampau. Ada apa tuh di balik itu ya? Berita tentang hari kiamat Allah gunakan kata kerja lampau. Ata amrullah fala tasta'jiluh. Telah datang perintah Allah, kamu jangan terburu-buru. Kok jangan terburu-buru? Berarti belum dong. Tapi kalimatnya ata, telah datang. Kan ata fi'il apa? Ata. Udah dek. Nah, ini kan sudah ahli bahasa Arab nih. Fi'il madhi kan? Ata fi'il madhi kan? Kalau fi'il mudhari'nya apa? Bukan nguji, bukan. Ngecek aja. Iya, ata ya'ti kan? Ya'ti fi'il mudhari', ata fi'il madhi. Tapi ini berita untuk masa mendatang. Ata amrullah fala tasta'jiluh. Sebaliknya, saya qulus sufaha minan nas, akan berkata orang-orang dungu. Kenapa sih dipindahin kiblat itu pakai akan? Tapi sudah kan?
Beritanya sudah ini, tapi kok masih sampai sekarang masih sayaqul. Kenapa demikian? Karena akan terulang terus. Walaupun redaksinya berbeda, tapi substansinya sama. Terulang terus mempertanyakan tentang hakikat perintah Allah, hakikat aturan Allah, hakikat kiblat, banyak yang mempertanyakan. Kini kita patut mengajukan pertanyaan. Di manakah kekuatan teknologi yang dipertuhankan para pencinta ilmu pengetahuan pada saat gempa bumi terjadi? Kalau sudah terjadi baru ramai pembahasan penyebabnya ini, penyebabnya itu. Kalau betul itu penyebabnya, kenapa kok baru dibahas? Kenapa tidak dibahas sejak sebelum terjadi? Dan sampai saat ini saya perhatikan berita-berita, ya tidak ada seorang pun tahu kapan akan terjadi gempa. Kalau sekiranya tahu, kan dipersiapkannya. Ya akan terjadi gempa daerah sana, ayo pergi, tinggalkan. Enggak demikian. Mengapa mereka tidak protes pada saat menyaksikan banyak bangunan porak-poranda? Apakah kebanggaan para pengusaha sebagai pemilik harta masih bermakna pada saat tsunami membuat harta kekayaan hanyut tak tersisa? Di manakah kekuatan para penguasa politik yang menggunakan berbagai cara untuk meraih kehormatan sesaat? Pada saat likuifaksi membuat mata terbelalak menyaksikan rumah mewah dan hotel megah menjadi kuburan massal. Terjadi kan itu. Dan di Palu itu kan banyak sekali itu hancur ya, hotel-hotel mewah. Hilang sudah. Ilmu pengetahuan kemana? Teknologi kemana? Ini walaupun sudah banyak peristiwa seperti itu, fahum la yu'minu, tetap tidak beriman. Udah lalu aja selesai. Bahkan saya masih ingat dulu ada salah seorang anggota pengajian. Dia mahasiswa dari luar Jawa Barat. Ayahnya sakit berat dan mahasiswa ini adalah aktivis masjid. Ayahnya tidak jelas, cuma ngaku aja muslim untuk status di KTP, tapi nggak pernah diketahui oleh anaknya sudah sholat. Ayahnya sakit berat, tak berdaya, kecelakaan. Anaknya nanya, Pak gimana kalau sudah seperti ini? Ya udah sabar aja. Istilah sabar dirasakan penting, tapi sabar karena siapa? Sabar untuk apa dia? Gak ada niat untuk apa-apa, udah sabar, terima apa adanya. Tidak ada hubungan dengan Allah, dengan kekuasaan Allah, tidak. Kasihan ya. Sekiranya para pencinta ilmu pengetahuan, para pengusaha dan penguasa itu beriman, pasti semua peristiwa yang terjadi menjadi guru utama dan penasihat orang yang bermakna, penasihat paling bermakna ya bagi proses bagi proses perubahan pribadi dan umat agar berguna bagi masa depan yang tiada hingganya. Cuma karena memang tidak beriman, tidak punya arti. Sekian banyak peristiwa terjadi. Dan ini ayat ini memang pas kena ya dengan saat ini. Gak sengaja sih. Pas ya. Tapi yang namanya ayat selalu pas gitu setiap saat. Inilah hakikat kekuatan mutlak yang mengingatkan semua lapisan manusia untuk segera menentukan pilihan masa depan. Bukan masa depan 50 tahun atau 100 tahun berjalan, akan tapi masa depan yang tiada akhirnya, yaitu masa depan untuk menerima balasan yang pasti sesuai dengan pilihan. Kita sedang melakukan perjalanan saat ini dan kita milih jalan menuju ridha Allah saat ini, makanya kita kaji Al-Quran. Dan tentunya sewaktu kita sudah memilih perjalanan menuju ridha Allah, gangguan banyak, rintangan banyak, tantangan banyak, yang menggiurkan untuk supaya belok juga banyak. Kalaulah kita tidak terus-menerus memohon kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, sudah tergoda, sudah tergiur. Dan sudah banyak contoh-contoh yang seperti itu. Orangnya bisa bahasa Arab, lancar bahasa Inggris, alumni pesantren, tapi yang dibicarakan apa yang kira-kira menghadirkan uang walaupun harus menghina Islam.
Itu ada beberapa tokoh di Indonesia, ketika orang dekat bertanya, kenapa sih engkau ini kok punya ilmu, alumni pesantren, dan sudah mendapatkan gelar S3, apa sih yang kau cari? Kok selalu mengangkat masalah-masalah yang membuat orang bingung? Jawaban dia apa? Ya, saya punya anak, punya istri, dari mana saya ngasih makan? Ini alumni pesantren yang begini. Bahasanya sederhana. Ya, saya perlu uang. Jadi dia cari makan dengan cara seperti itu. Jadi tidak aneh ya kalau kita menemukan orang pinter gitu, kok ngomongnya ngaco gitu, terkuasai oleh nafsu dan kurang beriman bahwa yang memberi rezeki itu Allah. Apalah artinya harta banyak kalau tidak barokah, dan tidak rugi harta sedikit kalau penuh barokah. Barokah itu seperti apa? Mau sedikit mau banyak, mendorong kita untuk lebih dekat dengan Allah. Akan terasa nikmat. Tidak dijamin lah orang yang hartanya banyak lebih senang. Makanya banyak orang yang sebut sukses tetapi ripuh hidupnya. Sukses tapi repot hidupnya. Ada orang yang dipandang tidak sukses tetapi senang-senang saja. Karena kesuksesan menurut pandangan manusia sangat relatif. Makanya sukses yang sebenarnya adalah qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Kesuksesan mukminun adalah yang menikmati khusyuk ibadah. Itu adalah surat Al-Mu'minun, jelas sekali. Qad aflaha, bahkan qad pakai qad lagi ya. Qad aflahal mu'minun, dan aflaha kata kerja lampau. Apa maksudnya? Pasti. Kalau sudah berlalu itu pasti. Walaupun berita qad aflahal mu'minun itu adalah untuk orang mukmin yang saat ini berjuang mencapai kesuksesan. Alladzina fi sholatihim khashi'un. Jadi kesuksesan hakiki adalah merasakan nikmat khusyuk ibadah. Alladzina 'anil lagwi mu'ridun, dan orang yang sukses itu tidak pernah sibuk dengan hal yang tidak berguna. Mereka menjauh dari hal yang tidak berguna. 'Anil lagwi mu'ridun. Ya, interaksi dengan ayat. Ayat ini menyadarkan setiap insan beriman bahwa peristiwa yang terjadi menimpa pribadi, kelompok, atau alam sekitar adalah ketetapan ilahi yang mesti dijadikan jalan menuju tujuan. Jalan itu semuanya mengingatkan kita ke sini, kita harus menyikapinya bagaimana, itu jalan menuju Allah Subhanahu wa taala, tapi bukan jalan fisik, jalan non fisik. Karena jalannya non fisik, maka tentunya dengan keimanan dan keilmuan, bukan dengan terlihat oleh mata. Semua peristiwa yang sering disebut sebagai bencana alam adalah ketetapan yang telah dipastikan terjadi sesuai jadwal dan tempat yang direncanakan penguasa yang berkuasa di atas semua kekuasaan. Kalimat musibah itu diambil dari kata kerja soba dan asoba. Apa itu asoba? Tepat sasaran, tepat waktunya. Kalau orang main panah, diarahkan ke titik dan kena sampai titik, itu musab namanya. Jadi musibah itu yang tepat sasaran. Allah sudah menentukan terjadi gempa di sana, longsor di situ, itu sudah direncanakan sejak zaman dahulu. Makanya sangat penting bagi kita untuk hati-hati terkait dengan bencana. Jangan langsung dihubungkan kepada suatu kemaksiatan yang ada di situ. Sebab di kemaksiatan tempat yang lain lebih banyak kok nggak kena. Kecuali kalau Allah sendiri yang menjelaskan. Kalau Allah menjelaskan, seperti umpamanya yang menimpa kaum Ad, kaum Tsamud, itu jelas sekali. Al-Quran menjelaskan, bahkan di dalam surat Fussilat diingatkan kembali, fa in a'radu faqul anzartukum sha'iqatan mithla sha'iqati 'adi wa Tsamud. Kaum Ad dan kaum Tsamud ditimpa bencana, dikaitkan oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri dengan perbuatan maksiat mereka. Selama tidak disebutkan oleh Allah ada hubungan dengan perbuatan maksiat, ya kita jangan terlalu cepat menghubungkannya. Menyakitkan itu. Seperti umpamanya di Cianjur ada seorang ustaz kan yang bilang itu, ini Allah sudah menimpakan
bencana karena di sana banyak LGBT, mencapai lebih dari 1.000 orang. Di kota lain lebih banyak dari itu, nggak kena kok. Bahkan ada satu negara yang betul-betul sudah melegalkan, nggak kena juga. Ya, ketetapan yang maha kuasa tidak akan berubah kecuali dengan kehendaknya, tanpa kita ketahui, namun wajib kita imani. Maka karena itu yang paling penting buat kita memohon kepada Allah. Dan ada doa yang diajarkan Rasulullah SAW yang agak panjang dikit. Wala tajal musibatana fi dinina wala tajal dunya akbar hammina wala mablagha ilmina wala tusallit alina man la yakhafuka wala yarhamuna. Ya Allah, janganlah engkau timpakan kepada kami musibat dalam agama. Maksudnya jangan sampai kita rusak iman, rusak akidah. Kalau musibat berupa fisik, ada pasti mati. Kita semuanya pasti mati. Pasti hancur, pasti bersatu dengan tanah. Namun nanti pas sudah tiba waktunya dibangkitkan, maka akan tampil semua sesuai dengan keadaan waktu di dunianya. Wajahnya tidak tertukar. Cuma beda yang sudah lanjut usia, wafat tahun 90, usia 90, nanti pas bangun karena dia beriman akan tampil menjadi 17 tahun lagi. Mau ya? Iya. Wafatnya sudah 100 tahun, pas dibangkitkan, oh tampil wajahnya sweet 17 lagi. Itu semua ya, maksudnya yang tidak beriman sama? Yang tidak beriman, sempurna fisiknya, sempurna badannya, tetapi kan wajahnya juga sudah berubah. Warnanya pun sudah berubah. Bahkan dalam keadaan buta. Bahkan mereka bertanya, kenapa engkau jadikan kami buta? Iya, kalian dulu waktu di dunia kan tidak mau melihat kekuasaanku. Ya, kalau buat yang beriman, tentunya antara satu dengan yang lain, melihat, menatap, bahagia. Kenapa kamu kok semakin ganteng, semakin cantik? Ya kamu juga. Gitu aja terus kalau nanti di akhirat. Gak ada yang kurang, nanti sempurna semuanya. Bahkan surat Al-Waqi'ah lebih menghususkan buat kaum wanitanya. Inna ansha'nahunna insya'a faj'alnahunna abkara urban atraba. Kami jadikan wanita-wanita itu tampilannya sempurna semuanya. Kenapa laki-lakinya nggak disebut dalam Al-Quran? Pokoknya yang paling sering berjuang untuk tampil muda adalah wanita. Laki-laki mah cuek aja. Iya, kalau wanita makan, kalau bisa lah gitu, harga berapa dibeli untuk supaya tampil muda lagi. Makanya Al-Quran pun ya sesuai dengan keperluan mengungkap tentang kaum wanita. Orang yang tidak beriman tenggelam dalam kegelapan, tidak dapat melihat cahaya kehidupan. Keperkasaan dan kesombongan para penguasa hanyalah fata morgana yang menggiurkan nafsu dengan tidak pernah memberi kepuasan. Limpahan harta, kekayaan yang dipandang jalan menuju kebahagiaan dan kesejahteraan hidup hanyalah hiasan mimpi yang berakhir dengan penyesalan pada saat siuman di balik pintu kematian. Ya Allah, bersihkan kalbu kami dari sifat angkuh dan sombong. Sucikan hati kami dari berbagai penyakit yang mengganggu keimanan. Keimanan adalah karunia Allah yang Dia khususkan bagi hamba-hamba pilihannya. Kita dipilih oleh Allah. Atas dasar apa Allah memilih kita menjadi orang yang beriman? Enggak perlu dicari jawaban. Tapi jadikan sebagai dorongan untuk bersyukur. Sebab tidak mungkin dapat kita temukan jawabannya. Mengapa Allah memilih kita menjadi orang yang beriman, sedangkan sekian banyak orang yang dijadikan Allah pinter-pinter, cerdas-cerdas dalam kekufuran. Enggak perlu cari jawaban. Jadikan saja sebagai dorongan untuk bersyukur kepadanya. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah.
Alangkah beruntung orang yang memanfaatkan kehidupan dunia untuk akhirat. Dan alangkah ruginya orang yang jauh dari kitab suci karena selalu menjadi pengikut nafsu hewani yang banyak tuntutan tanpa henti. Ini adalah pilihan mereka di dunia yang mengantarkan mereka menuju masa depan yang sudah disediakan Allah. Inna ja'alna fi a'naqi maghlalan fahiya ilal adhqani fahum muqmahun. Sungguhnya kami telah memasang belenggu di leher mereka. Lalu tangan mereka yang terbelenggu diangkat ke dagu. Karena itu mereka tertengadah. Dapat kita membayangkan? Mungkin tertengadahnya begini ya. Jadi kan gini nih. Ini kan terus begini. Hanya begini kehidupan mereka. Ini gambaran ya. Secara fisiknya enggak begitu. Tetapi kehidupan mereka seperti ini. Ke atas enggak melihat. Ke bawah nggak bisa melihat, ke depan aja terus. Belok kanan belok kiri juga nggak bisa karena terkunci. Itu digambarkan seperti diumpamakan. Orang yang hanya mencari kenikmatan dunia terus melihat begini aja terus. Jadi melihat ke bawah yang patut kita lihat bandingan kita ini sudah banyak manfaat, sudah banyak keuntungan, tapi nggak kelihatan. Orang miskin nggak kelihatan. Yang kelihatan adalah itu aja. Orang yang lebih kaya dikejar-kejar terus. Nggak juga melihat aturan ke langit. Karena memang sudah terkunci. Nggak bisa ke atas. Hanya gini aja terus. Ya Allah. Pelajaran dari ayat. Ayat ini mengajak kita menyaksikan pertunjukan manusia yang tidak dapat melihat ke depan karena leher mereka terbelenggu. Maksudnya, mereka tidak melihat masa depan yang pasti akan dilalui. Bagaimana mungkin mereka dapat menentukan pilihan mana yang mesti dicari dan mana yang mesti dijauhi. Yang mereka lihat hanyalah hayalan yang jauh dari kenyataan. Jadi, bukan ke depan yang bisa dipandang, tapi ke situ aja terus. Ke atas, lihat aturan Allah, enggak. Ke situ aja terus. Jadi, cita-cita aja terus, bayangan aja terus. Melihat ke bawah enggak juga, enggak mampu. Orang yang tidak beriman hidup dalam penderitaan meski terlihat bahagia karena mereka tidak dapat menikmati kebebasan dalam memanfaatkan penglihatan. Sehingga kekayaan berlimpah tidak mereka nikmati sebagai karunia, melainkan membuat mereka terus meningkatkan kesibukan guna meningkatkan penghasilan. Jadi kehidupan orang yang menjadi hamba harta, kasihannya sibuk ngurus harta terus kapan dinikmatinya? Ketika ya pernah lah gitu bertemu dengan seseorang yang dia baru sadar habis hadir pengajian, orang tersebut langsung mendekat, Ustaz, saya baru sadar sekarang. Kenapa gitu? Saya tuh merasa miskin terus, hidup saya tuh menderita terus. Setelahnya mendengarkan uraian tadi, ternyata saya tuh nggak bersyukur. Kenapa gitu, Pak? Iya, saya merasa miskin terus, padahal ketika disebut-sebut tadi, saya tuh orang yang cukup banyak mendapatkan nikmat dari Allah. Saya punya mobil ada 7 unit, tapi kok nggak merasa cukup, kurang terus. Iya, mobil 7 masih kurang. Ustaz kayak gini, Ustaz katanya di luar nih. Kayak satu nasihatin saudara gitu. Ya memang uangnya banyak, dia kerja dan kerja aja gitu. Tapi ketika dapat masalah itu kayak apa namanya, gelisah dan sedih. Jadi uang banyak juga. Nah, nggak lama saya kebukannya surat Al-Jumar. Ya artinya yang 49, makanya kedua juga di ini ya. Maka apabila manusia ditimpa bahaya, ia menyeru kami. Kemudian apabila kami berikan kepadanya nikmat dari kami, ia berkata sesungguhnya aku diberi nikmat itu hanyalah karena kepintaran. Katanya. Nah, sebenarnya itu adalah ujian, tetapi kebanyakan mereka itu tidak mengetahui. Kadang-kadang hidayah itu gimana cara? Memang itu hak Allah ya untuk hidayah itu ya. Kalau segimana kita ngeronsor ngomongin ayat disampaikan, balik lagi yang nggak bisa ngerubah. Iya. Makanya kita dengan membaca ayat-ayat seperti ini adalah termotivasi untuk meningkatkan rasa syukur saja. Bersyukur kepada Allah
Dia bertasbih, memuji Allah, dan kita berjuang memanfaatkan karunia Allah sesuai aturan. Karena tidak termasuk syukur yang benar kalau hanya di mulut. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kalau ada seorang ibu pemanya melihat anak pakaian compang-camping, kemudian ya duduk sembarangan, lalu ibu langsung memberikan pakaian yang bagus. Ini pakaian, sarung, sajadah, peci, celana panjang, nih pakai jung ke masjid. Oh makasih, aku nggak punya, memang terima kasih ya. Setelah itu ibu mau pergi, sebentar dulu bu, aku mau bersyukur pada ibu, terima kasih. Langsung pakaian tersebut diinjak-injak di tempat yang kotor, gimana rasanya? Ini bilang terima kasih tetapi kok malah ngeledek. Banyak manusia seperti itu. Ya mudah-mudahan kita diampuni oleh Allah ya. Tuh. Alhamdulillah terus kita ucapkan, subhanallah terus kita ucapkan. Betulkah kita wujudkan kalimat hamdalah dalam amal? Betulkah kita wujudkan kalimat tasbih dalam amal? Ketika kita menyalahgunakan nikmat Allah, ya perumpamaan kayak yang tadi. Kalau tadi mungkin anak manggil dulu, bu tunggu dulu, saya mau berterima kasih, lalu ngeledek gitu. Kita kan tidak begitu kepada Allah, karena Allah melihat kita dimanapun kita berada. Dan Allah Maha tahu apa yang tersirat pada hati kita. Ya, semoga Allah mengampuni kita ketika kita salah guna terhadap karunia Allah. Karunia berupa mata, berupa lisan, berupa ya sekian banyak karunia Allah. Mereka jauh dari sifat qanaah, merasa cukup dengan karunia yang sudah diterima. Sekiranya mereka mau melihat rakyat kecil, ya jangan sampai terbelenggu, kan karena nggak bisa melihat rakyat kecilnya ke atas terus itu. Orang sakit dan orang-orang lemah tentu akan sadar betapa banyaknya kewajiban yang mesti dilaksanakan guna memenuhi hak-hak orang lain yang sudah Allah tetapkan. Jadi sebetulnya ada orang miskin, ada orang kaya, ada orang yang mungkin cerdas, ada yang kurang. Semuanya itu bekal dari Allah untuk lebih takarrub kepadanya. Ada orang yang karena memang hartanya sedikit, dia justru lebih dekat kepada Allah. Ada orang yang karena kurang jasadnya, dia semakin dekat dengan Allah. Ya ini adalah saya belajar kepada salah seorang ustadz di Maqdis. Saat ini ya saya minta beliau bersedia untuk menjadi pemimpin pondok pesantren putra harian ya gitu. Dalam kaitannya dengan masalah ru'yah saya serahkan ke dia. Dia sejak datang ke pondok pesantren Maqdis dia melihat biasa, cuma sudah agak rabun. Dan sekarang sudah tertutup, tidak bisa melihat sama sekali. Dan beliaulah yang paling kuat hafalan Qur'annya. Dan dia pernah berkata, saya memang oleh Allah ditutup, nggak tahu kalau nggak ditutup saya kuat ngehafalan. Dia bersyukur gitu kepada Allah karena matanya tertutup. Dan waktu dia sudah selesai hafalan, sudah selesai masa pembinaan 1 tahun, kemudian Umi bilang kepada salah seorang ustadz di Maqdis, Ustadz ada enggak seorang gadis yang bersedia menemani beliau? Kata seorang ustadz tersebut, nanti Mi, saya cari dulu. Seminggu Umi nanya, gimana Ustadz ada? Ada, alhamdulillah Umi. Siapa? Adik saya sendiri. Langsung itu mah. Langsung diproses. Pada waktu pernikahan, wah sudah, masyarakat banjir air mata betul. Terharu dengan 2 orang inilah. Jelas ini si pemuda dapat pasangan wanita tersebut, dan wanita tersebut dia siap menerima, belum melihat wajah si ustadz tersebut. Pokoknya disebutkan ini adalah sudah hafal Quran, akhlaknya baik, langsung siap menerima. Dan sampai sekarang ya tinggal di pesantren. Kami siapkan tempat dan kedengaran lebih aman, lebih nyaman hidupnya mereka, lebih tenang, lebih tentram. Alhamdulillah. Saya seringlah gitu tafakur ketika dia jadi imam, lebih sering saya merasakan nikmat menjadi imam, membuat dia jadi imam,
hati itu tergetar itu kalau dia jadi imam. Ya Allah, pertemukan aku dengan dia nanti di akhirat. Sebab dia tidak banyak dosa. Sehari-hari menerima setoran, bahkan sampai saya kasih tugas di samping menerima setoran buat ikhwan, saya bilang, saya berharap menerima setoran juga buat akhwat, nggak apa-apa karena dia tidak melihat kan. Jadi tidak terganggu lah gitu. Tapi ternyata walaupun saya tugaskan beliau menerima setoran akhwat, tapi tetap pakai hijab gitu, pakai dinding aja, akhwat setoran di sana, dia di sini. Ya mungkin kata dari dirinya sendiri, saya tidak melihat, tapi kalau akhwat melihat saya juga mengganggu, udahlah, gak usah. Ya jelas itu mah orang yang lebih bersih. Dan kalau dia menyampaikan tausiah itu betul-betul dari hati gitu. Beda lah kalau saya makan campuran. Karena banyak yang dilihat, banyak yang difikirkan, banyak yang mengganggu. Dia mah sederhana. Ketika kan kita rumah nomor 16 itu dibagi 4 ya. Di belakang, kanan, kiri, depan. Istrinya bilang kepada suaminya, kalau bisa usul ke Umi, saya ada termasuk penakut, minta di depan, langsung si suaminya, jangan minta apa-apa. Kita terima aja apa yang dikasihkan. Malu kita. Itu kalimat itu langsung. Ya kita juga terus memberikan buat dia ya, tempat yang lebih layak lah buat dia. Iya, dia betul-betul luar biasa. Saya senang sekali. Rasanya kalau melihatnya itu saya terhibur betul. Dan itu dari rumah ke masjid itu ya cukup dengan tongkat. Kelihatannya dia sudah hafal aja ukuran berapa langkah itu belok gitu. Sudah nikmat aja. Interaksi dengan ayat. Ayat ini hadir mengingatkan kita pentingnya meletakkan tangan ke lantai untuk sujud. Bukan meletakkan ke sini ya, tapi ke lantai lah. Merendahkan diri di hadapan yang maha mulia, mengucapkan subhan rabbiyal a'la, maha suci zat yang maha tinggi. Dan sholat itu kan Rasul menegaskan, agungkan Allah saat kamu ruku dan rendahkan dirimu saat kamu sujud. Perbanyak doa waktu sujud. Makanya waktu ruku bacaan yang awal subhan rabbiyal azim, waktu sujud subhan rabbiyal a'la. Ya Allah, hamba sujud hanya padamu, selamatkanlah hamba dari fitnah dunia. Tetapkan kalbu hamba dalam iman padamu. Janganlah engkau biarkan hamba tertipu dengan daya tarik kehidupan dunia yang fana. Siapa yang tidak sujud padanya, pasti kepalanya terbelenggu dengan tangannya sendiri. Dia tidak dapat melihat kecuali ke atas yang tiada batasnya, yaitu mengikuti tuntutan hawa nafsu dengan letih dan penat tanpa ada kejelasan kapan kepuasan akan dicapai. Terus melihat orang-orang yang lebih kaya terus. Kalau lihat ke atas itu ke langit lain. Dia mohon kepada Allah, ini mah bukan gitu. Tapi jika dia berkata, aku puas dengan harta berlimpah yang aku dapatkan, apakah kamu memanfaatkan semua hartamu? Jika ia berkata, ya, aku dapat memanfaatkannya. Pertanyaan berikutnya, apakah harta itu dapat menjamin aman dari datangnya mati? Milik siapakah harta tersebut jika kamu sudah mati? Dan apakah punya bukti akan hidup sampai esok hari? Jangankan untuk masa mendatang. Mereka tidak melihat masyarakat bawah karena mata mereka sudah terkunci. Hanya melihat ke atas dan terus mengejar angan-angan di atas awan. Dan tidak pula ada keinginan untuk mengubah posisi. Karena leher mereka telah dikunci dengan tangan mereka sendiri. Sekiranya mereka mengubah posisi, apa yang akan terjadi? Yang terjadi adalah waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum la yubsirun. Sudah terkunci begini, ternyata di depan juga ada dinding yang tidak bisa ditembus. Dirubah umpamanya, posisinya tetap sudah terjaga, tidak bisa melihat apa-apa. Waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum la yubsirun.
Ada saddan, ada suddan. Nanti akan kita bahas pada ayat halaman 45. Dan apabila saddan, apa maknanya? Suddan, apa maknanya? Kalau saya cari dalam tafsir, nggak ada yang menjelaskan apakah berbeda saddan dengan suddan. Dia kayak diulang-ulang dari saddan, ya. Iya. Dan kita temukan juga dalam surat Al-Kahfi. Saddaini, 2 saddan. Kami memasang penghalang di hadapan mereka dan di belakang mereka, sehingga kami menutup pandangan mereka. Mereka pun tidak dapat melihat. Kalaulah umpamanya mereka mampu melepas belenggu, tetap tidak punya arti. Apalagi tidak dilepas-lepas juga tangannya di belenggu mereka. Artinya mereka sudah mengunci diri, tidak bisa melihat kemana-mana. Sudah dikunci, tidak bisa melihat kemana-mana. Kemudian ada penghalang lagi untuk bisa melihat. Ayat ini mengingatkan kita untuk hati-hati menghadapi pertama orang-orang rakus dan kufur atas karunia Allah. Dari hari ke hari kondisi mereka semakin sulit untuk melihat masa depan. Sebab yang mereka lihat sangat terbatas. Terbatas pada harta yang dibayang-bayangi dengan hayalan belaka. Oleh karena pandangan mereka selalu melihat ke atas, maka jalan yang mereka lalui di depan tidak terlihat. Karena itu mereka menempuh perjalanan hidup dengan meraba-raba, mengikuti bisikan nafsu yang tidak menentu. Inilah ilustrasi Qur'ani yang menggambarkan orang-orang yang mengisi kehidupan tanpa kitab suci. Apakah tidak berminat untuk melihat ke depan? Sekiranya mereka berminat untuk melihat ke depan, apakah mereka akan mampu berjalan menuju tujuan hidup yang pasti? Ternyata di hadapan mereka sudah ada penghalang yang menutupi pandangan, sehingga mereka dihadapkan kepada kebimbangan. Bagaimana kalau berbalik arah untuk melihat ke belakang, belajar dari pengalaman hidup masa silam? Hal itu pun tidak memungkinkan, karena di belakang pun sudah ada penghalang. Min bainihim saddan wa min khalfihim saddan. Ini gambaran ayat ya. Jadi dapat kita bayangkan gitu, orang yang dalam keadaan kekufuran itu sudah pandangannya sangat terbatas, tidak bisa bersyukur dengan melihat yang di bawah, tidak juga melihat ke langit untuk dapat petunjuk, tidak juga bisa melirik kanan kiri, mana tanggung jawab, mana bawahan, terus gitu ke sana. Mau berbalik ke belakang juga nggak punya arti, karena matanya tetap saja begitu, terhalang dari belakang, terhalang dari depan. Ini ilustrasi Al-Quran ya, yang tentunya hakikat maknanya jauh lebih daripada yang kita pahami. Ini baru yang kita pahami seperti ini. Hal itu pun tidak memungkinkan karena di belakang pun sudah ada penghalang. Artinya orang yang kafir, orang-orang kafir itu tidak dapat mengambil pelajaran dari peristiwa yang telah terjadi pada masa lalu. Itulah belakang namanya. Ya. Meskipun penuh dengan nasihat dan pelajaran yang sangat bermakna bagi perbaikan diri dan keluarga untuk pembekalan hidup masa mendatang. Mereka tidak dapat membaca sejarah dengan benar. Bisa aja gitu orang-orang Yahudi bilang umat Islam tidak tahu sejarah, makanya bodoh-bodoh. Siapa yang tidak tahu sejarah? Siapa yang bodoh? Mereka justru. Umat Islam itu membaca riwayat hidup para nabi, para rasul, dan dihafal lagi teksnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala berupa Al-Quran dan hadis Nabi. Mereka yang tidak mengambil pelajaran. Ya, pernah saya sampaikan pengalaman yang sekarang sudah meninggal, yaitu siapa? Ariel Sharon ya. Dia pembunuh 3.000 orang lebih umat Islam dibunuh oleh dia di Lebanon dan di Palestina. Dia adalah jenderal yang paling keras. Sadis ya. Dan dia meninggal, sebelum meninggal dia koma selama 8 tahun. Gak tanggung-tanggung 8 tahun koma. Badannya tinggal beratnya 15%.
ukuran umum sudah tidak mungkin hidup lagi. Di dalam buku Harun Yahya disebutkan, unta itu mampu bertahan hidup walaupun berat badan tinggal 25%. Yang lain kalau 25% tidak mampu hidup. Ternyata Ariel Sharon sampai 15% oleh Allah ditakdirkan masih hidup. Supaya apa? Supaya menjadi peringatan buat yang masih hidup di dunia. Dia mah sudah pasti ahli neraka. Itu adalah DP itu ya, DP siksaan. Belum siksaan beneran itu, baru DP itu. Muqaddimah. Sebab siksa dari Allah itu nanti di akhirat, bukan di dunia. Kalau di dunia ya peringatan buat yang masih hidup. Ya tinggal tulang. Kemana para ahli kedokteran tingkat internasional gak punya arti. Itu tidak diambil pelajaran oleh orang-orang Yahudi. Tetap saja mereka membenci Islam sampai saat ini. Padahal sudah terjadi. Ari Syarifullah, dia jelas-jelas merupakan tokoh yang sangat dikagumi, disegani, tapi tak berdaya. Jadi siapakah yang tidak mengenal sejarah? Apakah umat Islam atau orang yang anti-Islam? Umat Islam mengenal sejarah betul. Bahkan dikaji terus, diambil pelajarannya terus dari waktu ke waktu. Sekiranya sejarah perjuangan umat Nabi Muhammad dihapuskan oleh pihak-pihak tertentu, maka semuanya umat Islam tidak akan kehilangan sejarah, karena mereka selalu membaca kehidupan para nabi dan rasul yang kisahnya sudah dijamin terpelihara dalam Al-Quran. Ya, buku sejarah kan tergantung pesan yang diterima oleh para penulis ya. Sekarang buku sejarah di Indonesia ya sudah, yang mesti diangkat tidak terangkat, dan yang tidak ada kaitan diangkat. Ya, tergantung siapa yang memesan kepada penulis buku. Dan itu bukan masalah baru. Ada yang lebih parah, yaitu sejarah Nabi Muhammad dan sejarah para sahabat. Ditulis pakai bahasa Arab. Bahkan sejarah Mekah ditulis pakai bahasa Arab, yang tidak ada kaitan sama sekali dengan realitanya. Saya baca kitab Biharul Anwar berbahasa Arabnya, 110 jilid. Bayangkan 110 jilidnya dari ujung sampai situ tuh. Mungkin gak cukup dari ujung sampai sini 110. Tebal-tebal, bukan setebal ini, lebih tebal dari ini. Sebab sampai 700 halaman, ada yang sampai lebih. Karya satu orang. Saya nggak kebayang itu gimana dia cara menulisnya ya. Entah satu tim cuma nama dia lah gitu. Mungkin tim barangkali. Hanya nama yang diangkat nama dia satu orang. Namanya siapa? Al-Majlisi. Antara lain dalam jilid 79 kalau salah halaman 350, di situ ada dialog Mekah dengan Allah. Mekah berkata, aku kawasan yang paling mulia karena di atasku ada Baitullah. Allah marah kepada Mekah. Diam kamu. Sebetulnya kedudukan kamu tidak ada apa-apanya dibanding dengan Karbala. Perbandingannya adalah jarum jatuh ke lautan, kamu kena basahnya. Jadi kemuliaan Mekah itu karena kena basah Karbala. Itu dari mana itu cerita itu? Menghayal, tapi itu resmi, kitabnya bagus, berbahasa Arab. Berarti ulamanya, ulama. Pakai bahasa Arab kitabnya juga. Jadi jangan sampai dipandang kalau bahasa Arab pasti benar, enggak juga. Iya, kalau buku bahasa Arab pasti benar, enggak juga, banyak juga yang payah sekali. Dan wallahu alam, pemikiran seperti itu mula-mula munculnya atau berkembangnya sejak kapan? Dugaan saya sejak muncul kitab Usul Kafi dan Furu'ul Kafi 8 jilid. Dari situ dikembangkan pemikiran-pemikiran itu. Antara lain dalam Usul Kafi ada pernyataan Al-Quran di bawah Jibril kepada Nabi Muhammad
jumlahnya 17.000 ayat itu dalam surah Kahfi itu. Sedangkan yang kita baca nggak nyampe 7.000 ayat, tapi di sini disebutkan 17.000 ayat. Dan itu diyakini betul, doktrin ke bawah tanpa bukti. Ya, kita lanjut. Jadi silahkan sajalah sejarah Nabi Muhammad, sejarah para sahabat dirusak, tetapi sejarah para nabi, para rasul tidak mungkin dirusak. Dan ternyata Allah pelihara beberapa poin dalam yang disebut oleh mereka Alkitab, dipelihara oleh Allah tentang hakikat tauhid. Dalam Alkitab ada itu tauhid yang saya masukkan, kan sudah dibaca ya di masa lalu pada bahasan ayat berapa tuh. Ya, dalam kitab Injil Barnabas, nah halaman 23. Kemudian sebelumnya juga ada, yaitu dipelihara oleh Allah ternyata beberapa poin tentang hakikat ketauhidan, bahwa Isa, nah ini halaman 26 diingatkan kembali nih. Halaman 26. Saya kutip yang berbahasa Arab, yaitu dalam Al-Ahdul Qadim wal Ahdul Jadid, berbunyi fa'ajabahu Yasu inna awwala kulli wasaya yasma' ya Israel ar-rabbu ilahuna rabbun wahidun. Halaman 26. Dan artinya kan Yesus menjawab bahwa awal setiap wasiat adalah dengarkanlah wahai Israel, Rob itu Tuhan kita, Rob yang satu, itu la ilaha illallah. Dan yang beredar dalam bahasa Indonesia adalah jawab Yesus, hukum yang terutama ialah dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Markus 12:29. Ketika saya pernah bertanya kepada mu'allaf, ya, dia baru masuk Islam, saya dengar dalam berita, saya bilang bahwa di dalam Injil, dalam Alkitab itu ada penjelasan tentang ketuhanan, tentang Nabi Muhammad. Betul, betul katanya. Dan saya pernah bertanya kepada pendeta, saya dimarahi. Jangan baca itu mengganggu keimanan kita. Maka dari situ dia langsung berpikir, wah saya harus jujur, sampailah dia pindah agama ke dalam Islam. Jadi yang benar dianggap salah, mengganggu keimanan. Nomor E, wahai para penghapus sejarah Islam, janganlah bermimpi dapat menghapus sejarah para pejuang yang ikhlas di jalan Allah. Jika kalian mengaku sudah berhasil menghapusnya dari buku-buku karya penulis terdahulu, sungguhnya kalian tidak akan pernah dapat menghapusnya dari wahyu Allah. Al-Quran tidak bisa dihapus. Upaya menghapus Quran sudah dilakukan sejak zaman Rasulullah masih hidup, tapi tidak pernah berhasil. Bahkan belakangan tahun 85 kurang lebih, 1985, saya masih mahasiswa, saya baca majalah namanya Al-Arabi. Di situ ada berita bahwa di Cina beredar Quran yang dirubah. Dan perubahan tersebut segera diketahui karena banyak hafidz Quran. Buat yang tidak hafal mungkin tidak terasa ada perubahan. Kalau umpamanya ada perubahan, wallahu bima ta'maluna khabir, dirubah menjadi wallahu khabirun bima ta'malun, enggak terasanya. Atau bima ta'maluna khabir berubah menjadi bima ta'maluna basir, enggak terasa gitu.
Tapi karena banyak penghafal, terasa betul, nggak bisa ini. Basir diganti dengan khabir. Ada memang di matanya khabir ada, di matanya basir ada, tapi di mana? Wallahu ala kulli syai'in qadir diganti dengan wallahu ala kulli syai'in syahid. Dua-duanya ada, tapi di mana? Dan ternyata sekejap saja diketahui ini ada perusakan dan langsung diambil lagi, beredar lagi. Mungkin mereka menguji saja. Ada perubahan, gimana reaksi umat Islam, ternyata dengan cepat langsung dituntut penerbitnya dan langsung dirubah, beredar lagi. Belajar dari realita. Banyak pengamat sejarah yang berbicara tentang kekecewaan atas tangan kotor yang telah berani menghapuskan sejarah perjuangan umat tauhid untuk kemerdekaan tanah air kita. Itu adalah langkah sekelompok orang yang bermaksud untuk mengganti al-haq dengan kebatilan, untuk menghapuskan jejak para pejuang pembela kebenaran dan menggantinya dengan penyebar kezaliman. Apakah sejarah umat Islam akan hilang dari permukaan? Itulah harapan mereka. Apakah mereka akan mampu menghilangkan sejarah perjuangan umat tauhid? Mata materialis tidak dapat melihat kemajuan selain kemajuan fisik yang sebentar akan berubah. Pandangan mereka sangat terbatas dan terhalang oleh benteng yang telah Allah pasang, yaitu saddan, ya, min khalfihim saddan min baini aydihim saddan min khalfihim, sehingga mereka tidak mampu menembusnya. Dengan benteng ini mereka tidak dapat mengetahui perjalanan dakwah tauhid yang terus berlangsung di berbagai pelosok dunia. Keadaan benteng tersebut beragam sebagaimana diisyaratkan dalam dua qiraat untuk lafaz saddan. Jadi saddan dengan suddan. Ini bacaan dari Rasul, dari Jibril, dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk Hafs, Hamzah dan Kisai dan Khalaf membaca waj'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim sadda. Tapi selain itu, berarti Hafs itu riwayat ya, Hamzah qiraat, berarti dua riwayat, berarti tiga. Kemudian Ali yaitu Kisai dua, berarti lima. Dan Khalafil Ashir adalah dua, berarti tujuh. Artinya 7 riwayat membaca saddan, 13 riwayat membaca suddan. Semuanya 20 riwayat. Ini kalau bicara riwayat dengan qiraat banyak yang masih asing ya. Banyak yang masih asing. Padahal Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an dengan sekian banyak bacaan itu untuk kemudahan, tapi malah terasa lebih sulitnya. Iya, karena memang nggak tahu kan. Kalau bagi yang tahu justru betul-betul dapat menikmati, oh ada sad dan ada suddan. Apa itu sad dan apa itu suddan? Ya kayak Ustaz kan udah lebih tahu jadi semangat. Kita yang nggak ngerti dia semangatnya beda. Dan sekarang itu ya dengan adanya media sosial dibuka IG dan ditawarkan apa yang diminta oleh grup, ternyata mereka meminta ada kelas online untuk qiraat. Direncanakan nantilah mungkin mulai Januari lah gitu. Saya kemarin sudah ngobrol, ada kemungkinan ya Senin sore lah gitu. Senin sore akan kita buka pelajaran qiraat secara online. Cuma tentunya hanya mendengar. Sebab untuk saya periksa bacaannya, jangankan melalui online, offline aja susah. Saya ajarkan kepada para santri, umpamanya membaca perbedaan fathah, taklil dan imalah masih susah itu. Terlalu kebanyakan membaca wadduha wal laili idza saja, itu fathah namanya. Kemudian ada imalah wadduhi wal laili idza saja, itu imalah namanya. Ada lagi taklil, taklil antara itu. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula.
itu dikasihkan contoh kepada santri, susah santri mengikutinya. Saya bilang bukan begitu, kasih contoh lagi, salah lagi. Ya nggak apa-apa lah, yang penting belajar. Dan itu tentunya kan dari Rasul, dari Jibril, dari Allah Subhanahu wa taala. Ada al-ula, ada al-ule, ada al-uli. Ada e. Jadi ada a, ada i. A, i. E. Nah, ke sini nih. Pertengahan. Tidak e, tidak a. Antara a dengan e. Apa itu? Iya, kata kita nggak ada. Tapi Rasulullah membacakannya begitu. Iya. Iya. Jadi sebetulnya orang Arab ketika mengikuti bacaan Rasulullah SAW, wadduha, ada yang susah. Jadi wadduhi. Seperti saya dengar langsung ini, Syekh Ramadan Beauty ketika dia ceramah, lalu berhenti pada tak marbutah seperti as-sa'ah. Dia mengatakan fi hadhihi sa'ih, fi mithli hadhihi sa'ih. Dia tidak sa'ah, sa'ih. Makanya Al-Quran pun diturunkan bacaannya seperti itu. Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah. Itu qiraat Al-Kisai. Nah, untuk yang tadi walalakhiratu khairul laka minal ula, itu adalah riwayat Warash, bahkan panjang. Walal a jadi walala, sulit membaca. Lal a susah, lala lagi ya tenanaulah lanjutkan gitu. Minal ula jadi minalule, udah lanjutkan. Dan tidak berubah makna. Yang berbeda makna seperti ini, saddan dengan sudan. Kalau al-ula, al-ule, alule, itu tidak berubah makna. Tapi memberikan keringanan kepada para pembaca. Bahkan apabila hamzah itu yang paling banyak perubahan. Hamzah bertemu hamzah di awal, di tengah, di akhir, sekian banyak bacaan, sangat-sangat ditemukan keragamannya. Umpamanya, a'anzartahum, ja'a ajaluhum, sufaha'u, ala innahum. Umpamanya, dalam surat Al-Muluk, qul ara'aytum in asbaha ma'ukum. Ada yang baca, qul ara'aytumu in asbaha ma'ukum. Ada lagi, qul ara'aytum in asbaha ma'akum. Ada berhenti, yaitu huruf sakin bertemu hamzah merupakan suatu masalah buat sebagian orang Arab. Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawra. Itu riwayat Warash. Riwayat Khalaf, qul ara'aytum in asbaha ma'ukum. Huruf sakin menghadapi hamzah perlu persiapan dulu, maka berhenti sejenak tanpa nafas. Buat orang Sunda biasalah, gak ada yang susah. Iya. Umpamanya kan, fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai'in in antum illa. Untuk riwayat Khalaf, fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai'in in antum illa fi dhalalin kabir. Huruf sukun menghadapi hamzah berhenti. Jadi huruf hamzah termasuk huruf yang berat buat sebagian orang Arab. Nyebut anzartahum, ada yang baca anzartahum,
anzartahum, anzartahum. Nyebut aa susah. Urang Sunda nyebut aa. Cadel gimana? Itu kan nggak sempurna ini. Cadel mah di mana-mana suka ada. Tapi buat yang cadel mah itu malah merupakan uzur. Bagi siapapun boleh-boleh saja itu mah ma'fun indallah, dimaaf oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang di kita ini di Indonesia itu sebenarnya umumnya apa? Riwayat hafaz. Jadi yang dipakai di Indonesia sama dengan yang dipakai di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram, itu riwayat hafaz. Mungkin SOP-nya buat imam Masjidil Haram, selama jadi imam Masjidil Haram di Masjid Nabawi, itu riwayat hafaz. Walaupun para imam Masjid Nabawi, Masjidil Haram itu adalah menguasai semua qiraat. Seperti Syekh Hudzaifi, imam Masjid Nabawi, itu ada rekamannya. Riwayat Waras dengan riwayat Qalun. Ada itu, 30 juz. Bisa kita lihat di YouTube. Pemanya kita ingin mendengarkan riwayat Waras Syekh Hudzaifi, ada itu. Nah, yang riwayat Waras itu yang tadi. Umpamanya, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Itu riwayat Waras itu. Hese kata kita hese, kata orang Aljazair hafaz hese. Orang Arab kena A-nya terus bisa gitu, jadi pakai yang tadi ya. Iya. Dan Waras itu ketika A dengan A ada yang seperti itu, apabila memang ada huruf fathah menghadapi alif maksuroh, cek urang Sunda mah non teh alif rengkol entog. Ya, seperti wadduha. Nah, itu untuk riwayat Waras itu adalah miring dikit. Wadduha. Jadi wallaili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wa ma khalaqadz dzakara wal untha inna sa'yakum lasyatta. Bukan ta, bukan te, tapi te. Nah, itu saya ajarin para santri susah. Hanya beberapa orang santri yang bisa mengikuti. Yang lain te lagi. Tengah-tengah ya. Ya. Jadi Rasulullah ketika menerima Al-Quran sudah tamat, Jibril berkata, Innallaha ya'muruk an taqra ummatuka al-Qur'an ala harfin. Allah menyuruh engkau mengajarkan Al-Quran dengan seperti ini, sampaikan kepada umatmu. Rasul bersabda, As'allahu ma'afatah wa maghfiratah. Inna ummati la tutiq. Aku mohon keringanan kepada Allah, sampaikan kepada Allah. Umatku itu banyak. Lidahnya macam-macam. Kemampuan mereka mengucapkan huruf, membaca dan memahami beragam. Aku mohon ada diturunkan bacaan yang lain. Sampai Jibril bolak-balik. Dan itu saya masukkan di sini. Hadisnya ada di mukadimah. Ada nanti dibuka di mukadimah. Jibril bolak-balik sampai akhirnya Jibril berkata, Nuzilal Quran ala sab'ati ahruf. Al-Quran turun dengan 7 huruf. Apa yang maksud dengan 7 huruf? Itu tadi. Banyak sekali bacaan Al-Quran yang Allah ajarkan melalui Jibril kepada Rasulullah SAW. Nah, di antaranya perbedaan tersebut bisa perbedaan pengucapan dan juga ada perbedaan makna. Seperti umpamanya sadan dengan sudan mungkin ringan-ringan saja buat semuanya juga. Tapi kenapa ada 2 bacaan? Apalagi umpamanya tadi di dalam surat Yasin nanti kita temukan dalam ayat keberapa, yaitu yang pernah saya sampaikan jublan, jubulan, jibilan, jubulan. Itu semuanya pasti ringan buat semua orang Arab. Tapi tentu punya makna yang berbeda. Kalau sekiranya cuma 1 bacaan, boleh jadi yang dipahami oleh masyarakat Arab cuma 1 makna. Sedangkan di situ mengandung sekian banyak makna. Makanya bacaannya pun banyak. Walaqad adalla minkum jublan katsira. Jubulan katsira. Jibilan katsira. Jubulan katsira. Jublan, jubulan, jibilan, jubulan.
4 bacaan. Pasti punya banyak makna. Dan saya temukan dalam surat Al-A'raf, panjang itu mah. Perubahannya itu, 1 ayat. Wa huwallazi yursilur riyaha busyra. Wa huwallazi yursilur riyaha busyra. Ada busyra, ada nusyra, ada nusyra, ada nashra. Pasti sama, ringan. Nusyran, nusyran, nashran. Kemudian nashran, nusyuran, nusyran, busyran. Cuma 1 yang membaca busyran, yaitu Hafaz. Yang lain pakai nun. Hafaz pakai nun, pakai ba. Kok bisa tuh nun dengan ba, coba. Tapi kan titiknya jelas tuh, titiknya di bawah. Dah baheula mah teh titikan. Iya, zaman Rasul belum ada titik tuh. Ya, tulisannya begitu, gigi-giginya saja. Lalu bacaan ada nashran, nusran, nusyran, busyran. Ar-riyaha, ar-riyaha. Sama, riyah dengan rih tanpa alif, ya-nya. Maka dibaca riyah dengan rih sama-sama aja. Dan insya Allah nanti dalam surat Al-A'raf, tapi belum ada yang punya ya. Al-A'raf punya? Belum. Saya dalam surat Al-A'raf itu panjang sekali. Dan ada wahwa, ada wahwa. Wahwallazi yursul riha ar-riyaha busyran, nusran, nashran, nusyuran. Luar biasa. Dan itu saya cari maknanya. Kalau nusran apa, nashran, nusyuran, dan busyran apa maknanya? Dan ya, surat Al-A'raf. Surat Al-A'raf mungkin ayat 57 kalau tidak salah. Ya, nantilah insyaallah. Jadi diturunkan Al-Quran oleh Allah melalui Jibril kepada Rasul dengan sekian banyak bacaan yang disebut sab'ati ahruf. Untuk apa? Untuk kemudahan. Kemudahan apa? Kemudahan membaca dan kemudahan memahami. Sebab dengan sekian banyak qiraat, maka maknanya lebih luas dan lebih dalam. Seperti umpamanya maliki dengan maliki. Kalau cuma 1 bacaan, mungkin yang terjangkau 1 makna. Padahal boleh jadi waktu Rasulullah menerima salah satu, umpamanya Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Rasul sudah memahami dari kalimat maliki mengandung makna maliki. Namun karena 1 bacaan yang beliau terima, maka usul kepada Jibril disampaikan kepada Allah, tolong turunkan lagi bacaan yang berikutnya supaya memang bisa mudah dipahami oleh orang. Makanya turun 2 bacaan. Maliki dan maliki. Maliki artinya pemilik, maliki artinya penguasa. Allah pemilik yang berkuasa dan Allah penguasa yang memiliki, kan? Kita banyak memiliki tanpa kita kuasai. Kalau pamannya saya anggap ini adalah milik saya, kalau rusak mah bingung aja yang ada. Artinya saya pemilik yang tidak berkuasa. Nah habis waktunya nya, bentar lagi. Belum dibahas nih suddan saddan. Lafaz saddan dan suddan memiliki makna atau terjemahan yang sama. Namun demikian kita dapat merasakan perbedaan gerakan bibir pada saat membaca 2 qiraat ini. Suddan, saddan. Terasa enggak bedanya? Terasa kan? Secara umum dalam bahasa Arab, harokat dhammah u memberi makna yang lebih berat daripada harokat fathah a. Demikian kiranya bila kita mengambil pelajaran dari pengucapan lafaz saddan dan suddan yang bermakna penghalang. Ini dari segi pengucapan. Dari segi penggunaan formulasi kata, maka bacaan suddan dapat dipahami sebagai nama sifat, yaitu yang menghalangi. Seperti husnan. Ya. Jadi bacaan ini diucapkan dengan pengucapan yang lebih kuat dan memiliki makna sifat yang tidak berubah terpengaruh oleh perubahan keadaan. Jadi kalimat suddan itu artinya penghalang yang kokoh kuat, tidak pernah mengalami perubahan. Itu suddan. Apakah penghalang tersebut untuk selamanya?
atau ada batasannya? Dua bacaan ini memberi gambaran bahwa penghalang yang membuat pandangan mereka tertutup adalah beragam. Sehingga ditemukan dari kelompok orang yang sangat memusuhi Islam, ada yang berubah menjadi orang yang sangat mencintainya. Karena penghalang tersebut muncul dari diri sendiri, yang Allah jadikan penghalang hingga mereka tidak dapat melihat cahaya iman. Ketika kondisi penghalang tersebut berubah, maka Allah berikan kepadanya hidayah. Sungguh Allah Maha Kuasa untuk mengubah hati hamba sesuai kehendaknya. Sebaliknya, tidak sedikit dari kelompok yang mengenal Islam dan memahami bahasa kitab suci, ternyata kalbunya tetap tertutup, matanya tidak dapat melihat masa depan. Karena penghalang Allah pasang dengan kuat. Sehingga jika mereka berbicara tentang Al-Quran, maka isi pembicaraannya penuh dengan kata sinis yang menunjukkan kebencian dan pengingkaran kepada ajaran Islam. Itulah Sudan. Jadi kalau Sudan, penghalangnya itu adalah betul-betul kokoh kuat, tidak bisa berubah-ubah itu. Kalau Sadan, penghalangnya bisa berubah. Artinya dengan dua bacaan ini, orang kafir terbagi dua. Ada orang kafir yang tidak mungkin lagi diingatkan. Bahkan yang mengaku muslim pun sudah terhalang. Ngakunya saja muslim tapi membenci Islam. Ada yang begitu? Ada. Banyak, itu kalah. Jangan terlalu bilang banyak. Dua qiraat ini menggambarkan bahwa ketetapan Allah tidak akan mungkin berubah selain hanya dengan izin dan kehendaknya. Orang yang kafir tertutup hatinya dan matanya. Jika mata mereka terbuka, maka mereka tidak dapat memanfaatkan sebagaimana mestinya. Karena di hadapannya ada penghalang yang tidak tembus pandang. Penghalang tersebut beragam. Ada yang disebut Sudan dan ada yang disebut Sadan. Keduanya masalah gaib yang wajib kita imani dan tidak dapat dilihat secara fisik. Kecuali jika Allah menghendaki, seperti pada saat mereka mengancam Rasulullah untuk membunuhnya, yaitu ya yang dialami oleh Nabi Sayyidina Umar kan. Berarti di hadapan Sayyidina Umar ada Sadan, tapi oleh Allah dibuka. Karena penghalangnya itu berubah. Tapi kalau Abu Jahal, bahkan Abu Talib, oh Sudan. Jadi adanya dua bacaan Sadan dengan Sudan terasa. Saya pun memahami hal ini dan juga ya waktu dulu masih di bangku kuliah. Pada umumnya ketika ada kata kerja yang dikasih U dengan dikasih A, memberi mana yang dikasih U lebih kuat. Umpamanya fahima, faham. Tapi kalau fahuma, fahamnya lebih kuat, lebih mendalam. Fakiha, ngerti. Kalau fakuha, pengertiannya lebih kuat, lebih mendalam. Nah, makanya di sini juga Sadan dengan Sudan. Jadi Sadan penghalang, tapi masih bisa diharapkan untuk berubah. Tapi kalau Sudan, penghalang yang tidak bisa dirubah. Siapa yang kena Sadan, siapa yang kena Sudan, hanya Allah yang Maha tahu. Jadi ya terserah Allah. Iya, kita mau terserah Allah. Makanya kalau kita tahu ada Sadan, ada Sudan, yang penting kita ngajak, urusan hasil Allah yang ngatur. Dan tidak akan sia-sia. Apabila kita berdakwah terus-terusan, yang mengikuti kita cuma sedikit. Di sini, di sana begitu banyak. Allah yang ngatur. Nilainya Allah yang menilai. Allah Maha Adil. Nabi Nuh pengikutnya cuma 80 orang. Apakah Nabi Nuh kalah oleh Ustadz Adi Hidayat, oleh Ustadz Abdul Somad dakwahnya? Gak mungkin lah. Nabi Nuh itu Rasul. Keikhlasannya jelas, istiqomahnya, bahkan guru besar buat kita bagaimana cara menjaga sabar dan ikhlas walaupun tidak kelihatan hasil. Itu luar biasa ya. Di situ sebetulnya pembinaan buat kita. Tingkat tinggi itu. Iya, tingkat tinggi. 1000 tahun beliau berdakwah. Dari 1000 tahun itu 50 tahun membina 80 orang. 950 beliau berdakwah kepada sekian banyak. Dari sekian banyak berdakwah 950 tahun 80 orang ikut beliau. Saya pahami ya. Jadi Ustaz mungkin pelajaran buat kita keseharian itu
tidak boleh mengeluh ya Ustaz. Iya. Cuma serahin aja udah. Jadi Nabi Nuh itu guru besar kita dalam mendidik sabar dan istiqomah dan ikhlas. Gak mungkin bagaimanapun kita lebih hebat dari Nabi Nuh dalam berdakwah. Maka kita jangan sampai mengukur keberhasilan dakwah, jangan diukur dengan banyaknya pengikut, tapi pengaruh dari dakwah dia. Yang penting mah mendapat mendapat ridha Allah aja ya. Iya, ya termasuk umpamanya jangan jauh-jauh lah. Kita ingin memperbaiki orang terdekat kepada kita, keluarga. Ada orang yang ayah ibunya sholat aja enggak, tapi anaknya soleh gitu ya. Apakah berhasil mendidik? Orang tuanya juga enggak mendidik. Tapi Allah takdirkan anaknya. Ini tetangga nih, aktivis Masjid Salman. Di ITB-nya berhasil. Orang tuanya kalau sudah ngobrol ayah dengan ibunya, oh keluarlah bahas nama-nama binatang, keluar semuanya itu. Kasar sekali dan nggak dikenal, suka sholat, tapi anaknya soleh. Allah yang mengatur. Sementara Nabi Nuh sendiri, anaknya, istrinya lagi. Apakah Nabi Nuh salah mendidik? Ya Allah, makanya kita tawakal di sini. Dan saya pelajari tentang Nabi Nuh ini karena sekarang sedang mengumpulkan doa-doa para nabi. Nabi Nuh subhanallah, beliau ketika manggil anaknya, ya bunayya arkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Seakan-akan Nabi Nuh itu tidak tahu kalau anaknya itu kafir. Nah, sini sama ayah. Jangan bersama orang kafir. Berarti jangan bersama orang kafir, kamu kan bukan orang kafir kan gitu. Makanya bersama ini. Anaknya ternyata berkata, sa'awi ila jabal ya simuni minal ma. Enggak ayah, aku mau naik gunung, aman-aman, jangan khawatir. Nabi Nuh langsung mengatakan, la asimal yauma min amrillah illa marim. Enggak, saat ini enggak ada yang dapat selamat kecuali yang Allah berikan keselamatan. Mungkin Nabi Nuh lihat, udah kebawa banjir, udah hilang anakku. Ketika sudah tidak lagi bisa melihat anaknya, Nabi Nuh tetap merasa sedih. Berarti memang komunikasi Nabi Nuh dengan anaknya tetap ada komunikasi emosional. Sampai Nabi Nuh berkata, inna ibni min ahli wa inna wa'dakal haq wa anta ahkamul hakimin. Ya Allah, anakku, keluargaku, dan janji engkau pasti benar, engkau pasti maha adil. Kalimat itu ternyata membuat Nabi Nuh ditegur keras oleh Allah. Ya Nuh, innahu laysa min ahli, innahu amalun ghairu salih, fala tas'alni ma laysa laka bi'ilmun, inni a'izuk an takuna minal jahilin. Nuh, kau bilang anak kamu adalah keluarga kamu, bukan. Jelas-jelas amalnya jahat, amalnya zalim, amalnya kufur, musyrik, kau masih mau mengaku sebagai anak? Enggak pantas. Kalau kau lakukan lagi, engkau berarti zalim. A'izuk, aku nasihati kamu, an takuna minal jahilin, jangan kau masuk tergolong kepada zalim. Nabi Nuh setelah itu langsung merintih kepada Allah, inni a'udzubika an as'alaka ma laysa li bi ilmun wa illa taghfirli wa tarhamni akum minal khasirin. Sejak saat ini aku tidak lagi mengungkapkan itu lagi, ya Allah. Aku mohon perlindungan padamu, jangan sampai engkau masukkan aku ke dalam golongan yang merugi. Nabi Nuh berkata gitu, langsung menerima. Jadi nggak pakai baper lagi ya Ustaz, Enggak. ya, perasaan ya. Karena itu jadi nggak tipis banget ya, tidak berserah dirinya gitu. Jadi Nabi Nuh tidak berkata, tapi ya Allah, enggak pakai tapi. Kita kan suka pakai tapi kan, enggak, langsung aja terima. Ustaz, punten. Mungkin hikmahnya juga kan itu ada banjir ya, maksudnya rencana Allah itu tepat gitu. Ketika 80 orang itu kan muat dengan segala yang dibawa ya, waktu itu kan ada binatang berpasang-pasangan gitu. Maksudnya kan kapal itu yang dibuat oleh Nabi. Jadi katanya dibuat sama Allah, mungkin muat kan di dunia juga. Iya. Dan memang berpasangan sih. Jadi manusia 80 orang yang beriman kepada Nabi Nuh, 40 wanita, 40 pria. Kemudian kan berpasangan juga binatang-binatang biar terpelihara. Hanya sampai saat ini itu adalah merupakan ya turunan penumpang kapal Nabi Nuh itu semua yang sekarang ini. Ya Allah, ya Rahman. Belum selesai ini ya, sedikit lagi nih. Iya, nggak apa-apa lah.
Nanti aja selesaikan. Walaupun belum selesai. Udah. Ini kelebihan 10 menit, Ustaz. Iya. Kelebihan 10 menit. Oh, iya. Sampai di mana barusan? Ini nih. Sekarang Ibnu Hisam. Oh iya, iya. Ibnu Hisham dalam kitab Sirah Nabawiyah mengungkapkan, ketika orang-orang musyrikin Quraisy berkumpul dan di tengah-tengah mereka ada Abu Jahal bin Hisham. Dia berkata, sesungguhnya Muhammad mengaku bahwa jika kalian mengikuti perintahnya, maka pasti kekuasaan kalian akan meluas ke seluruh negeri Arab dan non-Arab. Kemudian kalian nanti akan dibangkitkan setelah mati. Dan tersedia bagi kalian surga seperti surga Yordania. Tapi jika kalian tidak mengikutinya, maka baginya keuntungan, namun kalian terancam dengan api neraka. Setelah kalian dibangkitkan dari kematian, tidak lama keluarlah Rasulullah melewati mereka. Beliau membawa segenggam tanah di tangannya. Lalu beliau bersabda, memang aku yang mengatakan hal itu, dan kamu termasuk yang terbakar dengan api neraka. Ini ditujukan kepada Ibnu Hisham. Kepada siapa? Kepada Abu Jahal. Ketika itu pula Allah menutup pandangan mereka hingga tidak ada seorang pun dari mereka yang melihat beliau. Maka beliau menaburkan tanah yang di tangannya ke atas kepala mereka sambil membaca Yasin sampai fahum la yubsirun. Allahu a'lam.